Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini dan pengalaman saya sendiri. Bahasan kali ini adalah tentang orang-orang yang akan ataupun yang ia itu sudah memiliki ilmu dari para leluhurnya, atau itu biasanya namanya ilmu keturunan alias ilmu dari para leluhur-leluhur yang sudah meninggal pada zaman dahulu. Leluhur-leluhur yang dulunya punya ilmu supranatural ataupun spiritual, ketika ia meninggal mati, maka itu akan ilmunya itu akan lepas dari tubuhnya, mencari penerus dari ilmu tersebut. Bukan makhluk ya, walaupun lain ketika itu adalah ilmu kodam. Tentu saja biasanya seperti itu anggapan orang-orang, walaupun sebenarnya kalau kita itu membahasnya dalam hal supranatural itu enggak harus seperti itu. Ilmu-ilmu dari leluhur itu bisa saja menitis pada orang-orang yang enggak ada hubungan darah sama sekali. Kenapa kayak gitu bisa? Karena ya itu tadi, kesamaan pola pikir ataupun kesamaan energi. Walaupun kayak gitu itu juga faktor yang sebenarnya agak langka, tapi itu bisa saja terjadi. Itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua itu adalah ketika seseorang itu tirakat ataupun ia itu bertapa dalam sebuah petilasan dari leluhur orang lain, maka ia itu akan bisa mendapatkan ilmu dari si leluhur tersebut. Itu bisa saja terjadi, walaupun kayak gitu itu langka, karena itu biasanya dari faktor garis darah ataupun terah, biasanya seperti itu. Ilmu dari leluhur itu biasanya untuk apa saja? Luas banget. Dia itu bisa saja untuk pengobatan, ilmu kodam, spiritual, terusnya lagi pengasihan, ataupun masih banyak lagi ilmu-ilmu dari para leluhur terdahulu yang itu nantinya bisa menitis pada seseorang tanpa ia sadari sebelumnya. Sejak kapan ketika ada ilmu-ilmu dari para leluhur tadi menitis pada seseorang? Apakah ia itu harus dari sewaktu bayi atau enggak? Sebenarnya kayak gitu biasanya itu adalah dari semenjak dalam kandungan itu biasanya sudah dipilih. Ketika ia itu berusia masih balita itu juga bisa saja terjadi. Ketika ia itu dewasa, biasanya seperti itu. Supranatural itu banyak banget hal-hal yang di luar kebiasaan pemikiran manusia. Tentu saja ada saja yang enggak kuat. Biasanya itu dampaknya anaknya alias orangnya itu akan jadi agak keterbelakangan mental, ataupun ia itu bisa punya cacat fisik, dan masih banyak hal lainnya yang sebenarnya itu adalah sebuah tanda bahwa ia itu enggak kuat punya ilmu keturunan dari para leluhur. Kenapa enggak kuat? Biasanya ilmunya terlalu tua, ataupun itu ilmunya ada khodamnya yang
agak ganas atau keras. Seperti itu bisa saja terjadi. Kasusnya lumayan banyak. Tentunya mungkin Anda semua sudah pernah melihat atau mendengar tentang kasus hal yang semacam itu. Enggak kuat punya ilmu leluhur, jadinya orangnya agak gimana, itu bisa saja terjadi. Seperti itu. Selanjutnya itu, kalau untuk yang kuat itu bagaimana? Kalau untuk yang kuat pasti akan ada banyak tanda-tandanya, yaitu nomor 1, biasanya itu kepekaannya tinggi. 2, yaitu biasanya bisa ilmu-ilmu supranatural tanpa ia belajar, walaupun itu untuk hal yang kayaknya simple. Misalkan ilmu pijit, tapi pijitnya bisa benar-benar ampuh dalam hal menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis semacam itu. Terusnya lagi yang nomor 3 itu biasanya juga masalah keuangan, itu dia itu naik terus, nggak bingung. Jadi dia itu dapat duit itu cepat banget, tanpa ia harus banyak mikir ataupun tanpa ia itu harus capek-capek nyari duit dengan sangat keras. Seperti itu yang nomor 3. Yang nomor 4 itu adalah dia akan banyak disukai oleh para orang-orang tua ataupun oleh para praktisi spiritual ataupun supranatural. Biasanya akan seperti itu. Banyak banget yang suka tanpa kita tahu penyebabnya kenapa mereka itu suka kepada kita. Sukanya itu bukan dalam hal suka cinta ya, tapi suka untuk dekat, suka untuk ngobrol, suka untuk bantu kita dalam hal pemikiran spiritual ataupun supranatural. Itu yang nomor 4. Selanjutnya yang nomor 5 itu adalah ia itu akan sering banget ketemu ataupun didatangi oleh jin alias makhluk-makhluk gaib dalam mimpi ataupun secara real, secara fisikal, secara nyata juga bisa terjadi. Itu yang nomor 5 alias yang terakhir. Keturunan. Jawabannya itu adalah tergantung pada kondisi serta keputusan Anda sendiri. Ketika Anda ingin nantinya jadi praktisi, maka tentunya Anda harus belajar kepada guru ataupun di padepokan spiritual, supranatural. Akan tetapi ketika Anda enggak ingin untuk jadi praktisi, maka ya biarkan saja itu berjalan sesuai usia Anda serta pengalaman hidup Anda. Enggak usah dipelajari, enggak usah diasah, maka itu akan tumbuh sesuai dengan usia dan pengalaman Anda saat hidup. Seperti itu. Ilmu keturunan itu apakah sama halnya dengan kodam keturunan? Tentu saja sangat berbeda. Ilmu itu adalah sifatnya pengetahuan ataupun kemampuan murni seseorang. Kodam leluhur itu adalah ya dari makhluk gaib yang ikut pada kita, padahal mereka itu miliknya para leluhur yang sudah meninggal, lalu ikut dengan anak cucunya ataupun ikut dengan orang yang dipilih karena cocok dalam hal energi, pikiran, dan pola hidupnya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, karena ini hanya berdasarkan opini serta pengalaman saya sendiri. Jadi sekian dulu, dan jangan lupa like serta subscribe dan share-nya jika Anda berkenan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Rahayu.